Hari ini kita bahas mengenai ini ya, apa namanya, latihan membuat konteks diagram, melanjutkan materi minggu lalu ya. Saya tanya dulu nih, latihannya ini muncul nggak di situ? Di layarnya ada materinya? Muncul Pak, muncul. Muncul ya. Ya, baik, kita mulai ya. Karena di sini saya kasih pengantar dulu ya. Baru nanti saya akhiri kuliah hari ini, terus dilanjutkan ke YouTube ya, tutorial ya. Jadi tutorialnya nanti saya sampaikan di YouTube ya. Hari ini kita kasihkan pengantarnya dulu. Ya. Pengantarnya itu mohon juga diperhatikan. Nanti saya gabung dengan tutorial. Baik ya, membuat konteks diagram dan data flow diagram sesuai dengan spesifikasi persyaratan yang ada pada dokumen SKPL. Nah, dokumen SKPL ini sudah kita bahas di beberapa kali pertemuan, 2 kali pertemuan ya. Yang pertama kita bahas analisis kebutuhan, di mana hasil akhirnya adalah dokumen SKPL. Anda sudah cari tugas berupa tugas-tugas yang harus Anda temukan contohnya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita bahas dokumen IEEE ya, yang kita jadikan rujukan untuk menyusun dokumen SKPL ini ya. Dokumen IEEE ini berdasarkan terbitan dari global ya, dari dunia internasional ya, para engineer internasional yang telah menerbitkan dokumen itu kemudian digunakan untuk rujukan-rujukan biasanya. Dan seluruh RPL atau civil engineering itu biasanya menggunakan dokumen tersebut ya. Ada yang bisa memberikan contoh kode? Contoh dokumen ini yang kita sudah pelajari kemarin ya. Hari ini kita bahas contoh yang sudah saya buat. Ini saya buat sendiri ya. Jadi contoh ini saya buat sendiri berdasarkan contoh-contoh yang sudah ada dari dokumen SRS rujukan tersebut ya. Nanti saya share ya, ini ya dokumennya. Nah, di sini ada tujuan kita bahas bab 1 dulu. Nah, karena di bab 1 ini hasilnya adalah dari apa yang sudah kita amati sebelumnya. Jadi kalau kita mau membuat perangkat tunai itu kita sudah melakukan penggalian data lebih dulu. Hasilnya kita tuliskan dalam dokumen ini ya. Di dokumen ini Anda lihat tujuan ya. Tujuan. Nah, tujuan ini menjelaskan mengenai dokumen tujuan dari dibuatnya dokumen ini. Jadi tujuan dari dibuatnya dokumen ini. Misalnya nih, dokumen ini menjelaskan proses pengembangan sistem informasi peminjaman buku pada perpustakaan Universitas Mulia. Dokumen ini menggunakan bahasa tingkat tinggi, bahasa alami, bahasa algoritma, bahasa alami itu bahasa manusia, ya, yang kita dapatkan biasanya dari pemakai. Kemudian bahasa algoritma, bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh pengembang. Antara lain deskripsi, biasanya urut-urutan langkah-langkah, atau pseudokode, atau flowchart. Ya, ini kita bisa pilih salah satunya, atau dua-duanya, atau tiga-tiganya. Nah, tidak selalu harus salah satu, tidak selalu harus tiga-tiganya. Mana yang kira-kira bisa menjelaskan itu semua. Bahasa pemodelan, notasi grafis yang kita kemarin minggu lalu ya, sebelum libur kita sudah bahas notasi pemodelan data dengan menggunakan konteks diagram dan DFD atau data flow diagram. Maupun bahasa formal. Jadi nanti kalau ada bahasa formal ini berupa rumus-rumus matematika, maka kita bisa gunakan itu selama terkait dengan pengembangan sistem informasi yang akan kita buat. Dokumen ini biasanya ditujukan untuk pemakai dan pengembang. Ya,
antara pemakai itu siapa aja, banyak ya pemakainya 3 kelompok, pengembangnya juga banyak. Nah, pengembangnya itu antara lain kalau dirinci ya terdiri dari observer atau surveyor yang ngumpulin data itu ya. Itu ada kelompok sendiri biasanya. Kemudian analis, nah analis ini juga sebenarnya bagian dari observer juga ya. Kemudian desainer ya, kemudian programmer, tester dan maintainer atau operator. Nah, ini biasanya ada di dalam tim developer. Dokumen ini memiliki gambaran tahapan-tahapan perancangan yang jelas tentang sistem yang akan dikembangkan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan akan membantu mempermudah komunikasi yang terjadi, baik oleh pemakai dengan pengembang atau dengan pihak-pihak lain yang terlibat nantinya. Pada akhirnya, pengembang diharapkan mampu menyelesaikan pengembangan sistem sesuai dengan waktu dan biaya yang disediakan atau yang diinginkan oleh pemakai. Biasanya pemakai itu punya modal, ya modalnya berapa, terus kemudian waktu yang diinginkan berapa lama. Gitu ya. Begitu juga dengan pengembang diharapkan atau developer diharapkan mampu melakukan rekayasa perangkat lunak, ya, diawali dari tahapan spesifikasi persyaratan nanti di depan dan validasi itu pengujian. Baik, masuk ke lingkup ya. Lingkup itu kalau kita mau membuat lingkup atau scope ya, itu bisa kita kelompokkan di dalamnya ada 3 ya. Pertama adalah masalah, yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga adalah manfaat produk, manfaat sistem yang akan kita buat. Ini ya, kita tulis di situ. Ini lebih mudah daripada kemarin kalau kita pakai rujukan itu hanya disebutkan scope itu lingkup scope, sehingga banyak contoh itu langsung lari kepada tujuan, ya. Lari pada tujuan. Ya. Jadi lingkup itu terkait dengan masalah, apa yang nggak akan dibuat. Jadi kita paparkan dulu sebelum kita mau masuk ke masalah, kita paparkan dulu. Misalnya Universitas Mulia punya perpustakaan yang disediakan untuk seluruh anggotanya, yang berjumlah 25.000 anggota, misal nih ya. Jumlah buku yang dikoleksi sebanyak 15.000 buku cetak. Berarti kan ada ketimpangan, anggotanya 25.000, jumlah bukunya cuma 15.000. Di antaranya terdiri dari 10.000 judul, berasal dari 6.500 penerbit, ya, dan 7.000 pengarang buku. Koleksi buku itu berasal dari stok yang dipasok penerbit, ya, baik dari penerbit itu sendiri, bantuan pemerintah, non-pemerintah, donatur, hingga sumbangan mahasiswa dan dosen. Seluruh koleksi buku ditempatkan pada satu ruang perpustakaan, 1.000 meter persegi. Masalahnya masalahnya adalah proses peminjaman buku kadang tidak tercatat dengan baik. Buku-buku yang dipinjam tidak dikembalikan tepat pada waktunya, misalnya gitu. Ini menyebabkan antrian peminjaman buku menjadi lebih lama, sedangkan stok buku terbatas. Selain itu, sulit ditelusuri siapa nama-nama peminjam yang belum mengembalikan buku, sehingga perpustakaan dapat memberitahukan pada yang bersangkutan. Jadi kalau mau ada peminjam yang lama mengembalikan buku oleh perpustakaan, dikasih tahu, dikasih SMS apa dikasih. Yang jelas di sistem kita itu nanti harus menyediakan notifikasi. Ya, seperti hari ini Anda bisa kuliah, saya beritahu hari ini kuliah jam sekian. Oh, kuliahnya lagi ditunda dulu karena lampu mati misalnya gitu. Dan seterusnya. Itu ya notifikasi. Sehingga dengan notifikasi ini memudahkan kita berkomunikasi ya. Sambil dikontrol, komunikasinya itu dikontrol. Gitu ya. Jadi sama seperti itu kalau kita pinjam buku misalnya, nanti bukunya kapan dikembalikan diingatkan oleh sistem notifikasi itu. Nah, itu yang akan kita buat. Contohnya seperti itu ya. Jadi penjelasannya di sini tadi ya sudah saya jelaskan. Ya. Nah, ini.
Jadi sama ini ya tadi. Jadi di tujuannya kita tujuan di purpose ya, purpose itu dijelaskan ya kurang lebih dalam satu buah paragraf, walaupun ada beberapa kalimat. Ini saya hitung ada beberapa kalimat, 1, 2, 3, 4, 5, ya 5, 6 kalimat. Tapi panjang ya, ini jadikan satu kalimat. Satu paragraf ya, satu alinea. Kemudian masalah juga demikian, ada beberapa kalimat yang di akhir-akhirnya itu ada masalah di lingkup skop ya, di lingkup yang hendak kita jelaskan ya. Nah, di lingkup skop itu tadi juga ada tujuan ya, ada tujuan terkait dengan apa yang hendak kita sediakan di dalam sistem itu. Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki oleh sistem yang hendak kita buat. Kemampuannya antara lain seperti sistem harus mampu mengelola data peminjaman buku, data peminjam ya, peminjam berarti data anggota. Jadi Anda kalau dibolak-balik kata-katanya ini jangan terjebak ya. Mengelola data peminjam buku berarti itu anggota, mengelola anggota sesuai kategori anggota. Jadi ada kalanya anggota itu ada yang anggota mahasiswa universitas itu sendiri, juga ada mahasiswa universitas lain atau perguruan tinggi lain, boleh pinjam di sini asalkan ada pengantar, misalnya gitu. Ya. Kemudian juga ada dosen. Nah, dosen itu ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Ya. Juga ada dosen dari luar, misalnya gitu. Ini dibuat kategori-kategori ya, supaya bisa mudah dilakukan. Kemudian sistem harus mampu mengelola data transaksi. Nah, kalau ini transaksi peminjaman, jadi transaksi itu juga harus dikelola. Jadi saya garis bawahi di sini kebutuhan kita itu bisa diperingkat, diberi ada 3 kelompok kebutuhan kita itu, yaitu kebutuhan yang harus disediakan oleh pengembang, maka kita tulis di situ harus ya, harus mampu mengelola gitu ya. Dan ini sudut pandangnya ke sistem, semuanya harus menyebutkan sistem itu harus melakukan apa, gitu ya. Harus melakukan apa. Jadi bentuknya kata kerja. Subjek, predikat, objek. Ya, objeknya adalah mengelola buku. Jangan lupa di belakangnya ada keterangan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangannya apa? Terkait dengan objek tadi, sesuai dengan pemasok misalnya, sesuai dengan kategori. Nah, di sini ada juga sistem sebaiknya mengelola, sebaiknya itu Bu, juga diharapkan, tapi tidak harus. Diharapkan ya, diharapkan. Jadi sistem sebaiknya itu berarti juga diharapkan, diinginkan. Kalau itu dipenuhi, maka biasanya pemakai akan memberikan surprise gitu ya, memberikan penghargaan dan sebagainya. Juga termasuk boleh ya, sistem boleh opsional ini ya, pilihan menyediakan notifikasi. Nah, ini kalau sistemnya harus memberikan notifikasi, dijelaskan notifikasinya dari apa, SMS kah, atau dari WhatsApp kah, atau dari apakah gitu ya, dijelaskan situ. Nah, sampai di sini di bab 1 ini ya kita bahas. Kita sudah dapat membuat konteks diagram, ya, baik dari tujuan, kemudian di lingkup skop, ya, kemudian di manfaatnya belum saya tulis ya, karena manfaat itu biasanya terkait dengan tujuan, memenuhi harapan dari tujuan. Kalau tujuannya itu tercapai, manfaatnya bisa kita detailkan. Ya. Jadi ini sudah kemudian kita tulis dalam laporan ya. Dalam laporannya kita tulis di dalam Microsoft Word tadi ya, yang di pertama tadi ya. Di situ kita tulis, baru kemudian kita
buat apa namanya desainnya, rancangannya. Dari mana tujuan? Dari scope itu diperoleh ketika kita menulis lingkup ya di dalamnya ada tujuan. Nah, kita pastikan bahwa sebelum membuat dokumen SRS ini kita sudah melakukan penggalian data. Sementara sesuai dengan model proses yang kita pilih ya. Nah, model proses ini sudah kita pelajari di awal ya. Nah, salah satunya adalah waterfall model ya. Salah satunya adalah waterfall model. Baru kemudian kita lakukan penggalian data ya. Penggalian data ini kita bisa pilih ya. Berasal dari wawancara ya. Wawancara yang kita kuiskan kemarin ya. Atau diskusi-diskusi atau brainstorming kepada calon pemakai. Yang kedua adalah melakukan observasi ya, atau melakukan survei langsung di lapangan. Mengamati proses bisnis yang terjadi di sana. Yang ketiga adalah kuesioner dan yang keempat adalah pelajari literatur, ya, sumber-sumber dokumen-dokumen yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak ini. Nih. Contoh hasil pengamatan kita di lapangan berupa tahapan-tahapan proses bagaimana peminjaman itu terjadi ya. Proses bisnis ini kita amati ya. Nah, ini kita sebut sebagai algoritma, ya, bagian dari algoritma, bahasa algoritma, yaitu deskripsi, deskripsi, langkah-langkah berupa langkah-langkah yang menceritakan proses bisnis yang terjadi di sana. Misal pada saat pendaftaran, jadi ketika mengamati langsung kita mencatat ini, ya, pada saat pendaftaran identitas anggota diserahkan ke petugas. Jadi kita mencatat langsung melihat proses peminjaman buku di perpustakaan itu. Ya. Jadi petugas mencatat bagi calon anggota yang akan meminjam buku. Dibuatkan kartu anggota. Berikutnya adalah proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku. Jadi setelah kita mendapatkan calon member, calon anggota tadi mendapatkan kartu, baru boleh meminjam buku, ya. Baru boleh meminjam buku. Jadi begitu dapat buku, bukunya diserahkan ke bagian perpustakaan, admin untuk dicatat, ya. Dicatat petugas dan kartu anggota tadi dicek oleh petugas. Langkah ketiga adalah petugas mencatat kode buku yang dipinjam pada catatan peminjaman buku, kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku. Yang keempat adalah kartu buku disimpan petugas dan buku peserta bukti peminjaman diterima peminjam. Yang kelima, sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman. Nah, ini laporan peminjaman tadi untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Karena buku-buku yang tersedia diperoleh bagian pengadaan atau supplier atau pemasok tadi ya. Jadi buku-buku bagian pengadaan ini ada sendiri ya, bagian gudang yang mendapatkan buku-buku dari pemasok, ya. Buku-buku dari bantuan, nah, bantuannya baik dari pemerintah atau non pemerintah atau dosen atau mahasiswa, semuanya masuk di bagian pengadaan. Nah itu hasil dari apa yang kita lihat di lapangan. Ya. Baru kemudian kita tuliskan manfaat. Nah, manfaatnya ini tadi ya. Nah, manfaat tadi, memakai diharapkan terbantu mengelola anggota berdasarkan kategori anggota. Ya. Memakai diharapkan. Jadi kalau mau menulis manfaat ini, itu biasanya menjawab dari tujuan ini. Menjawab dari tujuan ini, ya. Jadi contoh tujuan pertama adalah sistem harus mampu mengelola data peminjaman buku sesuai kategori peminjaman. Kalau ini terpenuhi di sistem itu, apa manfaat kira-kira yang bisa dipetik oleh pemakai? Nah, kita tulis di sini. Nah, ini yang pertama itu ya.
Pemakai diharapkan terbantu mengelola anggota berdasarkan kategori anggota, baik sebagai mahasiswa dalam dan luar universitas, dosen dalam dan luar universitas, dan peminjaman buku. Nah, ini manfaat yang bisa kita tulis. Ya. Jadi manfaat itu ketika tujuan sudah tercapai, apa nanti kira-kira yang bisa diperoleh oleh pemakai. Ya, tulis di sini. Berikutnya adalah kita setelah lengkap membuat bab 1 tadi, ya, bab 1 itu sudah lengkap, cukup dari tujuan, kemudian scope, lingkup, ya, itu sudah kita bisa membuat konteks diagram. Ya. Jadi konteks diagram ini nanti kita detailkan kita tulis di dalam bab 3. Ya. Di bab 3 itu kita bisa lengkapi, bab 2 juga kita bisa lengkapi. Siapkan pertama untuk praktik gitu ya, siapkan alat-alat bantu ya, merancang aliran data yang keluar dan masuk sistem ya. Siapkan alat-alatnya ya, alat-alat untuk merancang. Yang kedua adalah Anda bisa lebih dulu menggambar menggunakan tangan ya. Baik CD atau DFD kita bisa tulis menggunakan tangan. Yang ketiga adalah jika sudah selesai menggambar, pindahkan rancangan ini pada aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa kita unduh ya. Ada visual paradigm. Ya, ini ya. Ini yang kita gunakan, yang saya gunakan nanti ya. Anda bisa mengunduh ini juga ya. Gunakan versi untuk sementara untuk membuat konteks diagram dan DFD, kita gunakan versi yang trial dulu ya. Trial dulu 30 hari ya. Lumayan, 1 bulan kita bisa menggunakan ini untuk belajar. Atau bisa menggunakan Smart Draw. Ini juga versi trialnya juga ada 30 hari kurang lebih ya. Atau mungkin lebih cepat, ini seminggu kalau nggak salah, Smart Draw. Kemudian juga menggunakan Microsoft Visio. Nah, ini Visio ini juga bisa digunakan. Atau Lucidchart. Nah, ini yang basisnya cloud ya. Anda nggak perlu install, tapi cukup daftar di sana, nanti bisa menggunakan. Nah, di Lucidchart ini lebih lengkap juga ya. Anda nggak perlu membeli, cukup menggunakan itu selalu bisa. Nah, ini sudah saya coba. Ya, semua program yang saya tulis ini sudah saya coba dan bagus untuk digunakan untuk belajar. Ya. Kalau Anda lebih prefer untuk aplikasi yang lain, bisa digunakan ini. Langkah-langkah analisis. Nah, ini ada 9 langkah-langkah ya. Nanti akan saya sampaikan di tutorial ya. Karena langkah-langkahnya ini cukup panjang ya. Kayaknya nggak mungkin kalau saya harus sampaikan di sini dalam bentuk sinkronos. Sinkronos itu artinya kita harus tatap muka seperti hari ini ya, tatap muka langsung ketemu, kemudian ngobrol, ada komunikasi 2 arah. Ya. Kalau asinkron itu ya berupa tutorial tadi, tidak ada komunikasi 2 arah, kecuali komunikasinya melalui komentar, gitu. Ada balas-balasan seperti itu. Ya. Tapi kalau dalam diskusi seperti ini tidak terjadi. Ya. Ini kita sebut sebagai asinkron. Kan? Jadi asinkron itu tidak secara langsung ya. Kalau sinkron itu secara langsung kita diskusi, tatap muka, konferensi itu termasuk sinkron. Bisa ya? Kira-kira ini nanti saya sampaikan ke dalam tutorial. Tutorialnya nanti saya sampaikan ya berikutnya ya. Dan kuliah hari ini sampai di sini. Ya, tadi nggak panjang-panjang. Ya, berikutnya kita tatap muka. Ya, kita sampaikan di tutorial YouTube ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Kita kembalikan kepada mahasiswa, apakah dari sini ada yang ditanyakan? Materinya tadi masih ada ya, muncul ya? Muncul, Pak. Muncul. Ya, baik, kalau sudah muncul di sini, kira-kira ada yang ditanyakan? Tugas-tugasnya belum ya, saya nanti sampaikan tugasnya. Tugasnya enaknya kelompok apa mandiri ya?
Kelompok, Pak. Kelompok aja ya. Berarti biasa ya 4 orang ya kelompok ya. Ya, Pak. Tapi kemungkinan Ya, Pak. bisa nggak kira-kira kalau kelompok itu dikerjakan online gitu ya? Oh iya ya ada ya, bisa ya. Mungkinan saya akan nanti gunakan ini ya, apa namanya, Gitum ya, Gitum pakai Git ya, karena ini kan rekayasa perangkat lunak ya. Jadi kita nanti ngembangin perangkat lunak itu ya pakai Git, ya, Git ya online itu ya. Jadi benar-benar seperti kayak developer betulan, kurang lebih seperti itu. Diharapkan bisa menggunakan Gitam. Apabila ada yang belum tahu Git ya atau Gitam ya, gitam.com ya, kita pakai yang Gitam dulu karena di sini kita nggak perlu install Git ya. Jadi kalau Git itu kita install di komputer kita, kemudian digunakan untuk menggunakan Gitam. Sedangkan kalau kita langsung pakai Gitam, sama seperti kita pakai Google ya, Google Meet ini ya, itu nggak perlu install macam-macam ya. Cukup menggunakan login tadi, kita bisa langsung menggunakan aplikasi secara online ya. Itu ya, karena semuanya di dunia sekarang ini basisnya cloud semua ya. Nah, kalau yang kita install ini memang perlu spesialisasi khusus, tapi kayaknya sekarang sudah lebih banyak mudah menggunakan HP. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini ya. Saya tunggu dulu, kira-kira ada yang ditanyakan? Karena perpustakaannya sudah mulai ramai dan digunakan untuk kuliah yang lain ya. Jadi saya pindah ke perpustakaan karena apa namanya mati lampu, wifi-nya juga mati di sana, jadi nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya saya diminta pindah ke Chengho. Nah, di Chengho ternyata masih kuncian. Masih kuncian. Akhirnya masuk ke perpustakaan. Ternyata perpustakaan juga banyak mahasiswa. Jadi lumayan kalau di sini selain saya berbicara nanti ada suara-suara teman-teman yang di kelas lain ya. Supaya tidak mengganggu, kita toleransi ya. Kita akhiri kuliah hari ini kalau tidak ada yang ditanyakan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.